Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya semua? Oke, baik ya. Oke, mengawali kegiatan kita di pagi hari ini, Bapak akan mengecek semangatnya terlebih dahulu. Jadi ketika Bapak mengatakan selamat pagi, jawablah dengan semangat pagi luar biasa. Bisa? Oke, kita mulai ya. Selamat pagi. Selamat pagi luar biasa. Aduh, kurang bersemangat. Kita ulangi kembali. Selamat pagi. Semangat pagi luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Di setiap kegiatan pembelajaran harus diawali dengan semangat ya. Kenapa harus dengan semangat? Karena dengan semangat, dengan kita bersemangat, maka kita dengan mudah menyerap materi pembelajaran. Nah, ada yang tidak hadir hari ini? Alam Maulana sakit. Siapa lagi? Astriani sakit. Aulia Anandita sakit. Nurul sakit juga. Bagi teman-teman yang sakit, kita doakan semoga cepat diberikan kesembuhan. Kemudian bagi yang sehat, tetap jaga kesehatan, ya, tetap berusaha untuk menjaga kesehatan agar tubuh kalian tetap bugar, agar jasmani kalian tetap kuat, sehingga terus melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kalian terus bersemangat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Saya persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin baca doa hari ini. Duduk siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk pada kegiatan pembelajaran kita hari ini, sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang apa? Ya, silakan Reski Ayunanda. Tokoh-tokoh daerah dan nasional. Tokoh-tokoh nasional dan daerah sebagai pejuang bangsa. Kita tidak hanya sekadar membahas perannya, tapi juga membahas tentang nilai-nilai perjuangan dari tokoh-tokoh nasional maupun tokoh daerah dalam upaya mempertahankan keutuhan wilayah NKRI. Ada yang bisa menyebutkan tokoh-tokoh apa yang kita bahas di pertemuan sebelumnya? Frans Kasiepo satu, ada lagi? Sultan Syarif Kasim II. Ada Bung Tomo, ada lagi? Silas Papare. Nah, selanjutnya, kira-kira dari semua tokoh yang kalian sebutkan, ada tidak yang bisa menyebutkan satu saja perannya? Kalau untuk Jenderal Sudirman memimpin pasukan melawan sekutu dari TNI Ambarawa pada tahun 1940. Oke, ada peran Jenderal Sudirman, di mana Jenderal Sudirman ini memimpin pasukan pada perang melawan sekutu di Ambarawa pada tahun 1945. Ada lagi? Oke, Regita, silahkan. Ketika Kerajaan sebagai bekas pejuang. Nah, selain daripada peran dari tokoh-tokoh ini, ada antara kalian yang bisa menyebutkan nilai-nilai perjuangan apa yang bisa kita petik dari peran tokoh tersebut? Ada. Pertama, cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban. Tiga, persatuan dan kesatuan. Empat, saling menghargai. Dan yang terakhir, tanggung jawab. Untuk materi kita hari ini itu adalah sistem politik dan ekonomi di Indonesia pada masa demokrasi liberal. Nah, ini masih ada kaitannya dengan pertemuan kita sebelumnya atau materi kita sebelumnya. Di materi kita sebelumnya itu kita membahas tentang peran dan nilai-nilai dari tokoh pejuang yang telah berjuang untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Nah, di sini kita membahas bagaimana kondisi politik Indonesia pasca kemerdekaan sampai nanti memasuki demokrasi liberal. Untuk kompetensi dasar kita pada materi ini yaitu adalah KD 3.3 menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai memasuki masa demokrasi liberal.
Kemudian untuk model pembelajaran kita yaitu adalah project based learning atau dikenal dengan PJBL. Kemudian metode pembelajaran kita adalah ceramah, diskusi, window shopping, dan tanya jawab. Nah, ini gambaran umum kegiatan pembelajaran kita mulai dari kompetensi dasar sampai metode pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang pertama itu kalian diharapkan mampu menjelaskan perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Tujuan yang kedua yaitu adalah mendeskripsikan secara singkat sistem pemerintahan demokrasi liberal di Indonesia pada tahun 1950 sampai pada tahun 1959. Kemudian yang ketiga, diharapkan kalian mampu menganalisis perkembangan politik dan ekonomi pada masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai pada tahun 1959 dengan sikap responsif atau berpikir kritis, kreatif atau kemandirian, dan mampu bekerja sama. Dalam hal ini adalah gotong royong dalam memecahkan masalah serta menyajikannya dalam bentuk mind mapping. Apa manfaat kita mempelajari kondisi politik dan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan sampai demokrasi liberal? Tentunya yang pertama, dari materi ini kalian bisa memperdalam ilmu tentang demokrasi, apa itu demokrasi, dan bagaimana penerapan sistem demokrasi itu di Indonesia. Kemudian yang kedua, setelah mempelajari materi tentang struktur politik dan ekonomi di Indonesia pada masa awal kemerdekaan sampai demokrasi liberal, tentunya kalian diharapkan ke depan itu mengambil peran terkait dengan penyelenggaraan negara. Nah, silakan diamati gambar-gambar ini. Ini gambar apa ini? Nah, proklamasi kemerdekaan. Ini gambar. Kemudian di gambar ini gambar apa? Nah, konferensi meja bundar. Kemudian ini adalah pemberontakan yang dianggap telah memicu disintegrasi bangsa. Selanjutnya, seperti apa sih kehidupan bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan? Di awal kemerdekaan, para pemimpin bangsa itu masih berjuang untuk menata ataupun membenahi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sehingga kondisi di Indonesia pada saat itu belum stabil. Di sisi lain, muncul pihak asing yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, secara umum ada dua faktor yang menyebabkan kenapa kemudian kondisi politik di Indonesia pada masa itu belum stabil. Yang pertama ada faktor internal atau berasal dari dalam negara Indonesia itu sendiri. Yang kedua ada faktor eksternal atau dari luar negara Indonesia. Nah, faktor internalnya yang menyebabkan kondisi politik Indonesia belum stabil di awal kemerdekaan. Yang pertama karena persaingan antar partai politik. Di awal kemerdekaan muncul partai politik yang saling berlomba-lomba untuk memberikan pengaruh di negara Indonesia. Sehingga dari persaingan itu membuat kondisi politik Indonesia kurang stabil atau tidak stabil. Faktor internal yang kedua yang menyebabkan kondisi politik Indonesia belum stabil di awal kemerdekaan karena adanya gangguan keamanan dalam negeri. Muncul pemberontakan-pemberontakan yang membuat kondisi politik Indonesia menjadi kacau atau tidak stabil. Kemudian yang ketiga, masih mencari sistem pemerintahan yang cocok. Di awal kemerdekaan, Indonesia adalah negara baru. Tentunya masih mencari, masih berupaya untuk menentukan sistem pemerintahan apa yang cocok. Sistem pemerintahan apa yang cocok. Entahkah sistem presidensial, ataukah sistem parlementer, ataukah sistem pemerintahan yang lain. Nah, ternyata hal ini juga menyebabkan kondisi politik Indonesia kurang stabil. Tidak stabil karena masih berusaha untuk mencari sistem pemerintahan yang cocok. Kemudian yang keempat, muncul perubahan sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer. Nah, di tahun 1945, Indonesia pernah melakukan satu kali perubahan sistem pemerintahan. Tidak cukup 1 tahun,
Indonesia pernah melakukan perubahan sistem pemerintahan. Yang awalnya di awal kemerdekaan 45 menggunakan sistem presidensial, kemudian di tahun yang sama masih 45, khususnya di November, itu berubah menjadi sistem parlementer. Nah, bagaimana sistem parlementer nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian selain dari faktor internal, ada faktor eksternal yang menyebabkan politik Indonesia tidak stabil. Nah, yang pertama, salah satunya adalah kedatangan sekutu Inggris yang diboncengi oleh Belanda. Nah, ini. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI kemudian melaksanakan rapat pertama, tepatnya tanggal 18 Agustus tahun 1945. Para pemimpin bangsa tidak berhenti berjuang di 17 Agustus. Bahkan sehari setelahnya, mereka, dalam hal ini PPKI, langsung mengadakan rapat. Ini adalah rapat pertama PPKI. Ada 3 hal yang disepakati di rapat pertama PPKI. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Kemudian yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai pembantu presiden. Bukan hanya mengangkat Insinyur Soekarno, bukan hanya mengesahkan undang-undang, tapi membentuk alat kelengkapan negara. Nah, diantaranya yang keempat ini. Nah, silakan dibaca ya. Ada membentuk lembaga kementerian, membentuk Komite Nasional Indonesia dan daerah, dan seterusnya. PPKI kemudian membentuk atau membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Dari kedatangan sekutu dan Belanda ini kemudian memunculkan konflik, muncul perlawanan terhadap Belanda dan sekutu. Dan ini sudah pernah kita bahas dari tahun 1945 sampai tahun 1949 merupakan perjuangan Indonesia terutama dalam mempertahankan kemerdekaan. Ada 2 bentuk perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Yang pertama perjuangan secara fisik, yang kedua perjuangan secara diplomasi. Jadi pasca konferensi meja bundar, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia dalam bentuk RIS, Republik Indonesia Serikat. Wilayah Indonesia pada masa itu terdiri dari negara-negara bagian. Nah, total ada 7 negara bagian RIS dan ada 9 daerah otonom. Apa yang menyebabkan RIS akhirnya dibubarkan dan berubah menjadi NKRI? Nah, pada April tahun 1950, Muhammad Natsir mengajukan sebuah mosi integral yang dikenal dengan mosi integral Natsir. Muhammad Natsir mengeluarkan sebuah pernyataan di parlemen yang dikenal dengan mosi integral Natsir. Natsir ini menyatakan keinginannya untuk mengajak negara-negara bagian dalam RIS untuk bersatu menjadi NKRI. Nah, usulan dari Muhammad Natsir ini disambut baik oleh parlemen. Bukan hanya parlemen, disambut baik oleh Insinyur Soekarno selaku pemimpin RIS pada saat itu. Penyebab yang kedua, semasa RIS itu sering terjadi pemberontakan. Dalam hal ini ada APRA, RMS, dan Andi Asis. Dari pemberontakan inilah yang mempercepat RIS ini akhirnya dibubarkan dan kembali menjadi NKRI. APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, RMS, dan Andi Asis. Dari pemberontakan ini yang terjadi di negara-negara bagian RIS mempercepat dibubarkannya RIS dan kembali ke NKRI. Akhirnya pada tanggal 19 Mei tahun 1950 disetujuilah bahwa RIS akan dibubarkan dan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dikenal NKRI. Pembubaran RIS itu secara resmi tanggal 17 Agustus. Ini bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. RIS akhirnya dibubarkan dan dibentuklah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tepatnya 17 Agustus tahun 1950. Pada saat 1950 setelah RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi NKRI atau Negara Kesatuan, Indonesia pada masa itu menerapkan satu konsep demokrasi yang dikenal dengan demokrasi liberal. Apa yang menjadi ciri-ciri dari demokrasi liberal? Yang pertama, penggunaan UUDS tahun 1950.
atau dikenal dengan Undang-Undang Dasar sementara. Nah, kenapa sementara? Karena harapannya akan dibentuk atau akan disahkan sebuah undang-undang yang baru menggantikan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, kenapa dikatakan sementara? Karena akan dilaksanakan sebuah pemilu. Nah, salah satu tujuan pemilu tersebut adalah memilih Dewan Konstituante. Dewan Konstituante inilah nanti akan diberikan tugas untuk menyusun sebuah undang-undang baru menggantikan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sehingga sebelum pemilu itu terlaksana, konstitusi di Indonesia yang berlaku adalah UUDS 1950 atau Undang-Undang Dasar sementara 1950. Nah, ciri-ciri yang kedua demokrasi liberal di Indonesia pada masa itu adalah menggunakan kabinet parlementer. Menggunakan kabinet parlementer. Artinya apa? Pemerintahan atau kabinet itu akan bertanggung jawab kepada parlemen. Nah, lembaga parlemen pada masa itu dikenal dengan DPRS atau Dewan Perwakilan Rakyat sementara. Kenapa sementara? Karena belum dilaksanakan pemilu untuk menunjuk anggota DPR hasil dari pemilu. Makanya yang berlaku pada masa itu sampai tahun 1950 masih DPRS atau Dewan Perwakilan Rakyat sementara. Nanti setelah pemilu dilaksanakan, maka dibentuklah DPR hasil dari pemilu tersebut. Nah, kemudian dari sistem kabinet parlementer ini, presiden ini hanya sebagai kepala negara. Jadi presiden menjabat sebagai kepala negara dan pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri. Ini ciri-ciri dari kabinet parlementer. Ciri-ciri yang ketiga dari penerapan demokrasi liberal tahun 1950 sampai tahun 1959 itu adalah terjadinya instabilitas politik atau ketidakstabilan politik. Nah, ketidakstabilan politik di Indonesia pada masa itu ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet. Dari 50 sampai 59 itu ada 7 kabinet yang pernah berkuasa. Mulai dari kabinet Nasir, Sukiman, Wilopo, kabinet Ali Sastromijoyo, kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet Ali Sastromijoyo II, yang terakhir ada kabinet Juanda. Nah, selanjutnya kita akan membagi kelompok sesuai dengan kabinet ini, kabinet di atas ya. Ini lembar kerja untuk kelompok 1. Ini lembar 1. Kemudian ini kelompok di bagian sini ada waktu pengerjaan proyek. Silakan diperhatikan waktu pengerjaan proyek. Jadi waktu pengerjaan proyek kita itu selama 1 minggu. Nah, untuk untuk mengkoordinir anggota kelompok, nantinya di masing-masing hari ini harus dituliskan kegiatan apa yang telah kalian lakukan selama mengerjakan proyek. Contohnya misalnya ini kan hari pertama sosialisasi proyek. Nah, hari kedua atau besok kalian melaksanakan kegiatan apa? Entahkah berdiskusi tentang materi, ataukah misalnya mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan mapping, misalnya mendesain dan segala macam. Nah, itu kalian
lakukan. Ataukah misalnya mengerjakan seberapa persen di hari itu kalian nanti tuliskan di sini hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima sampai hari keenam. Dan selanjutnya hari terakhir itu adalah menguji hasil. Tempel. Nanti kasih Dita saja yang dekat. Masalahnya yang surat itu di rumah. Iya. Jangan dibawa ke rumah ini. Oh tidak. Hei, anu kelompokmu sama dia kan? Ini titik dulu titik besar mengingatkan keuangan negara yang merah begini baca di sini capai ini mana aku sini ya. Terhadap kabinet tersebut. Metode persentase window shopping. Jadi pembagian tugasnya 1 atau 2 anggota, karena anggota kelompok kita terbatas, maka hanya 1 orang ya. 1 orang anggota kelompok akan menjaga karya mereka untuk menjelaskan isinya kepada pengunjung. Kemudian anggota kelompok lain diberikan tugas keliling untuk menggali informasi pada galeri kelompok lainnya. 5 menit ya. Dan penyebab kabinet di sini adalah kebijakannya. Keutuhan bangsa Indonesia dalam NKRI yang sebelumnya berbentuk serikat. Kolonda dan ininya daur berbasis. Bisa juga rakyat yang murah tidak.
kompetisi Asia Afrika, di mana di situ sekitar dihadiri oleh 29 negara, 5 negara diantaranya itu sebagai peserta. Jadi, kenapa dinamakan geopolitik dagang sapi? Karena ini bersumber dari budaya masyarakat Minang, dia itu kayak jual beli sapi begitu toh, tapi secara sembunyi-sembunyi. Baru kayak berdiskusi lama dia tentang jadikah sapi ini dibeli atau tidak. Terus itu dijadikan dalam politik karena memang biasanya dalam politik itu ada praktik sembunyi-sembunyi. Tapi kalau di masyarakat Minang itu dia bijaksana. Tapi kadang kalau di politik itu dilakukan secara kayak melakukan hal negatif begitu. Saya selalu menyuap begitu kan, menyuap. Sementara kalau di masyarakat Minang dia tidak bijaksana. Dan semasa mengapa pada masa Kabinet Sudirman dia melanjutkan program kerja Kabinet Transisi? Karena Dia mau remote kabinet apa? Masa menjadi terjadinya Kabinet Ali Sastrowijoyo adalah penyebab jatuhnya Kabinet Ali Sastrowijoyo juga yaitu karena terjadinya perpecahan antara partai Masyumi dan PDI. Selain itu, semasa kabinet ini bertugas juga banyak menerima tuntutan daerah yang kemudian juga didukung oleh Masyumi agar Ali segera mengembalikan mandat. Mengapa Kabinet Sudirman tidak dapat bertahan lama? Karena Kabinet Sudirman mengalami masalah-masalah seperti krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan juga kegemaran akan barang-barang mewah. Jadi ada beberapa penyebab tentunya Kabinet Ali Sastrowijoyo satu. Yang pertama itu salah satunya konflik antara PNI dan Nahdlatul Ulama yang menyebabkan Nahdlatul Ulama itu menarik dukungan itu kayak para menteri-menteri yang menjabat di Kabinet Ali yang berasal dari partai Nahdlatul Ulama itu ditarik, jadi otomatis banyaknya kekosongan kursi. Terus yang terjadi itu terjadi masalah keamanan akibat pemberontakan Tujuannya adalah Burhanuddin Harahap ingin melepaskan diri dari hubungan ekonomi dengan Belanda. Tujuan dibentuknya Kabinet Ali Sastrowijoyo II yaitu menyehatkan keuangan negara hingga tercapai imbangan anggaran belanja atau imbangan belanja bisa yang baik yang memberi kemungkinan untuk melanjutkan pembangunan, dan yang kedua memperbaiki pengawasan atas pemakaian uang negara, dan yang terakhir yaitu dalam usaha penyempurnaan keuangan negara penambahan sumber keuangan baru harus ditemukan. Apa jabatan Juanda setelah tidak menjabat? Setelah tidak menjabat pada bulan Juli 1959, Juanda menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja 1 pada tahun 1959 sampai 1962. Selanjutnya pada tahun 1963 beliau meninggal. Apa yang dimaksud dengan Judiris Formil? Judiris Formil itu berupa suatu landasan hukum yang berupa peraturan yang telah disahkan oleh pemerintah yang memiliki kekuatan mengikat, dan jika melanggarnya kita dapat dikenakan suatu sanksi. Nah, kira-kira dari hasil presentasi yang tadi, ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait dengan materi yang kalian dapatkan di dalam presentasi window shopping?
Jadi dari pembahasan kita ini membahas tentang 7 kabinet. Yang pertama yaitu Kabinet Natsir, Kabinet Wilopo, Kabinet Sukiman, Ali Sastromijoyo I, Ali Sastromijoyo II, dan Burhanuddin Harahap, serta Kabinet Juanda. Dan yang menjadi kabinet terakhir yaitu Kabinet Juanda, dia menjabat selama 2 tahun dari tahun 1957 sampai 1959. Setelah tidak menjabat menjadi kabinet, beliau menjadi Menteri Keuangan dari tahun 1959 sampai 1962 dan wafat pada tahun 1963. Tepuk tangan untuk Reski. Oke, masih ada? Kesimpulan yang dapat kita ambil dari Kabinet Ali Sastromijoyo II, yaitu terbentuknya Kabinet Ali Sastromijoyo II atau Ali Roem Idham ini berhubungan dengan terselenggaranya Pemilu 1955. Pemilu 1955 berfungsi untuk memilih anggota DPR dari berbagai partai politik yang berkembang pada masa itu. Berdasarkan dari hasilnya, Pemilu 1955 dimenangkan oleh 4 partai yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Karena PKI yang diketahui oleh Ali Sastromijoyo II menjadi partai dengan suara terbanyak, maka beliau kembali dipercayai untuk menjabat kabinet sebagai Perdana Menteri dan pemimpin kabinet. Kita tepuk tangan untuk Mutmainnah. Oke, masih ada? Oke, Rahmi, silakan Rahmi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari Kabinet Sukiman yaitu Kabinet Sukiman merupakan kabinet kedua setelah pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat. Kabinet ini bertugas pada masa bakti 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Tetapi kabinet ini sebenarnya telah didemisionerkan pada tanggal 23 Februari 1952. Kabinet Sukiman juga tidak dapat bertahan lama. Masalah utama yang menjadi penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman adalah pertukaran nota antara Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dan Duta Besar Amerika Marle Chokra. Nota tersebut berisi tentang pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika Serikat kepada pemerintah Indonesia berdasarkan Mutual Security ACT atau dalam kurung MSA atau Undang-Undang Kerjasama Keamanan. Oke, tepuk tangan untuk Rahmi. Masih ada? Sudah tidak ada ya? Masih ada? Oke, silakan Siti Syahda. Jadi yang dari materi itu yang disebut Kabinet Ali Sastromijoyo I yang merupakan kabinet keempat yang dibentuk pada masa demokrasi liberal. Kabinet Ali berlangsung selama kurang lebih sekitar 2 tahun mulai dari Juli 1953 sampai Agustus 1955. Terus pada masa kepemimpinannya itu dia didampingi oleh Wongso Negoro sebagai wakilnya. Nah, salah satu keberhasilan Kabinet Ali Sastromijoyo I ini yaitu berhasil menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi Asia Afrika yang berlangsung di Indonesia, lebih tepatnya di Kota Bandung, dan dihadiri oleh 29 negara dari benua Asia dan benua Afrika, yang sebagian besarnya merupakan negara yang baru memperoleh kemerdekaan. Silih bergantinya kabinet ini menyebabkan semua program kerja dari masing-masing kabinet tidak ada yang maksimal. Ada satu kenyataan yang menarik juga di masa demokrasi liberal, di mana pada masa demokrasi liberal ini pertama kali diadakan yang namanya pemilu. Pertama kali diadakan pemilu pada tahun 1955 pada masa jabatan Kabinet Burhanuddin Harahap dilaksanakan pemilu. Ada 2 tujuan pemilu ini dilaksanakan tahun 1955. Tujuan pertama pemilu 1955 untuk memilih parlemen atau DPR. Yang kedua untuk memilih Dewan Konstituante. Dewan Konstituante ini ditugaskan untuk merumuskan undang-undang baru menggantikan undang-undang dasar sementara. Namun pada tahun 1959 Dewan Konstituante ini gagal merumuskan undang-undang yang baru.
Karena partai yang berada di Dewan Konstituante lebih mementingkan kepentingan partai masing-masing. Hal inilah yang menyebabkan tahun 1959 demokrasi liberal ini akhirnya dibubarkan, ditandai dengan dikeluarkannya dekret presiden tahun 1959. Nah, setelah dekret presiden ini keluar, demokrasi liberal resmi dibubarkan. Untuk refleksi, saya kira silakan diperhatikan ini. Silakan ditulis di sticky note-nya masing-masing. Target saya berikutnya adalah ingin lebih mengetahui lebih dalam tentang pembelajaran saya dapatkan, dan saya ingin membuat mind mapping hari ini lebih baik dari sebelumnya. Saya mendapatkan materi baru yang belum saya ketahui. Untuk warna hijau, setelah pembelajaran hari ini, saya memahami bahwa selama tahun 1900 sampai 59 terdapat 7 kali pergantian kabinet, dan kabinet terakhir adalah kabinet Juanda yang menjabat selama 2 tahun. Setelah itu menjadi Menteri Keuangan selama 3 tahun. Oke, warna pink. Saya merasa senang pada sistem pembelajaran seperti ini atau window shopping karena saya dapat memahami materi dengan mudah dan dapat melatih public speaking saya dengan cara menjelaskan materi kepada teman-teman. Oke, luar biasa. Harapannya kalian mampu mengambil peran terkait dengan kebijakan pemerintah sampai hari ini. Atau nanti di suatu masa yang akan datang, tidak menutup kemungkinan kalian di sini menjadi salah satu pemimpin, atau menjadi seorang presiden, atau menjadi seorang menteri, menjadi seorang anggota parlemen atau DPR. Nah, berbekal dari pelajaran ini terkait bagaimana sejarah pemerintahan Indonesia di masa lalu, tentunya bisa menjadi pondasi kalian untuk mengambil peran di pemerintahan di masa yang akan datang. Oke, selanjutnya untuk materi kita berikutnya kita akan membahas masa setelah demokrasi liberal ya, di mana di tahun 1959 demokrasi liberal ini dibubarkan ditandai dengan dekret presiden oleh Soekarno. Setelah demokrasi liberal dibubarkan, masa kemudian berubah yang dikenal dengan demokrasi terpimpin. Dan itulah materi kita berikutnya, yaitu terkait dengan kondisi ataupun sistem politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Saya kira cukup untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ada yang memimpin baca doa? Asti. Silakan Asti pimpin baca doa hari ini. Sebelum kita keluar dari ruangan ini, baiknya kita berdoa agar mendapat pemahaman yang lebih luas lagi. Berdoa dimulai. Saya kira cukup untuk kegiatan kita hari ini. Pak Guru akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.